Halo guys, kembali lagi bareng gue Alfred di channel Gama TV. Kali ini gue bakalan ngecamp di Javanaspa, tepatnya ada di daerah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini gue sendirian banget ya di sini dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ini gue udah bawa alat-alatnya buat ngecamp dan ini sekiranya kalian bisa lihat sendirinya. Kalau misalnya kawasan ini termasuk bagian dari hutan lindung daerah kawasan hutan Halimun Salak. Ini kebetulan hujan ya, tapi hujannya gak terlalu besar dan cuacanya berkabut guys. Bisa dilihat sendiri ya, di belakang gue banyak sekali pohon-pohon yang berukuran besar. Dan gue dari rumah tadi sekitar pukul 2 dan berarti sekitaran berapa jam ya sampai sini, karena gue juga bikin konten di tempat-tempat sebelumnya. Oke, saksikan terus ya guys. Ini gue solo camping lagi. Setelah kemarin gue solo camping di pantai ya, gue pengen ngerasain perbedaan antara solo camping di pantai dan juga solo camping di hutan kayak gini. Ini udah masuk gunung ya guys. Gimana sih sensasinya gitu, karena biasanya gue kan kalau misalnya ngecamp itu biasa bareng sama teman-teman gue banyakan, tapi kali ini gue sendirian lagi guys. Oke, saksikan terus. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Karena di sini hujan cukup deras tadi, jadi ada sungai kecil kayak gini yang ngalir guys. Dan lihat di sana, hutan belantara dan gue sendirian aja di sini. Sorry ya, gue belum pakai mikrofon karena gue pikir nanti kalau misalnya udah bikin tenda baru gue pakai mikrofon, takut kena air guys. Nah, ini keren sekali di sini. Gak tau ya kalau misalnya malam, gue gak tau bakalan sepi atau gimana di sini. Cuman untuk kalian yang suka menyendiri, terus juga pengen merasakan suasana kesunyian, bisa datang ke camp ini guys, tempat yang biasa orang-orang buat ngecamp di daerah Cidahu. Gak terlalu jauh kalau misalnya dari kota, apalagi kalau misalnya kalian dari arah Bogor ya, tinggal ke Cidahu guys, ke Cicurug. Nah, kayak gini, keren. Apalagi misalnya musim hujan seperti ini ya, kalian bisa menikmati nuansa hujan. Tempatnya sangat dingin dan juga dipenuhi dengan kabut seperti ini. Ini pohonnya berukuran cukup besar ya. Gue gak tahu ini buat
pastinya pohon apa. Wih, jalannya seperti ini. Dan buat kalian yang mau ngecamp di sini bakalan aman ya, karena kita biasanya sebelum ngecamp di sini harus laporan dulu ke petugas yang biasa menjaga di daerah sini. Keren. Nah, itu jalan raya tadi ya yang kita lewatin. Sorry ya kalau misalnya suara gue nggak begitu terdengar, karena di sini ada suara gemercik air, dan juga di sini kondisinya sedang gerimis, hujan juga. Oh, sepertinya ini dulu dijadikan sebagai tempat arena untuk bersepeda ataupun misalnya motor cross ya, karena di sana ada tempat treknya ya, dan juga udah digaris-garisin kayak gini. Sepertinya dulu dijadikan sebagai tempat arena balapan guys. Keren. Pokoknya buat kalian yang pengen merasakan suasana kesenian bisa datang di sini guys. Ini bisa menenangkan pikiran kalian. Oke, kita balik lagi ya. Ini bentar lagi bakalan sore guys. Ini mataharinya juga udah terbenam. Oke, saatnya kita pasang tenda di bawah. Kalau di masa libur-libur sekolah, di sini banyak banget orang yang ngecamp. Cuman karena sekarang musim hujan, terus juga anak-anak sekolah udah pada masuk, jadi gue kurang begitu paham ya. Oh, ini treknya ke sini guys. Nah, tuh. Ini terjal banget sebenarnya kalau dipakai sebagai arena balapan motor ataupun sepeda. Tapi ya namanya juga memacu adrenalin, jadi wajar aja ya. Oke guys. Nah, ini tempat campingnya udah nyampe ya, udah di depan mata. Seperti inilah kondisinya. Wih, itu dari kita udah di bagian paling atas ya. Dan ke bawah lihat, ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk camping guys. Biasanya banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk camping guys. Ada juga yang LDKS misalnya, atau misalnya malam puncak pertemuan untuk organisasi, ataupun malam bimbingan ya, mabim bisa. Tuh, seperti ini. Gue udah bawa alatnya, alat camping. Terus juga ini di dalam apa sih namanya, dalam jas hujan ada tas. Gue biasanya bawa perbekalan nggak terlalu banyak karena males. Soalnya hari ini misalnya di titik A, besok harus ke titik B dan seterusnya. Nah, ini kebetulan nggak ada siapa-siapa di sini guys.
gue sendirian. Dan di sini masih hujannya tidak terlalu besar seperti tadi, cuman rintik-rintik gerimis doang. Dan langitnya juga udah mulai putih, guys. Dan itu ada gunung, guys. Coba lihat. Nah itu guys gunungnya. Gue gak tahu harus bikin tenda di titik yang mana karena ini daerahnya luas banget. Cuman gue pengennya di daerah yang aman ya tentunya. Oh ini selain gunung, lihat guys ke bawah. Ini jurang. Wis. Itu jurang dalam banget. Nah, dan kabutnya bisa dilihat ya. Luar biasa, pekat banget. Tuh. Ini berada di ketinggian ya. Gue gak tahu lebih tepatnya di ketinggian berapa. Cuman yang jelas ini udah ada di pegunungan ya. Ini tadi bisa dilihat gunungnya, gue gak tahu gunung apa. Bisa jadi ini Gunung Salak ataupun gunung apa gitu. Karena daerah Cidahu ini kan perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Dan yang setahu gue, perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi itu diantaranya dibatasi dengan Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede maksud saya, dan juga Gunung Pangrango ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mendirikan tenda sepertinya di daerah sini, karena ini daerah yang strategis ya. Terus view-nya juga sangat indah, dekat dengan gunung guys. Oke. Oke guys, kita udah nyampe nih. Kita juga udah bikin tenda. Sekarang tinggal menikmati suasana di sini sendirian. Dan juga hujan ya. Gue juga agak tahu sih harus ngapain di sini ya. Kalau misalnya lagi ngecamp kayak gini, kadang itu ya tenangin diri, bisa bermenung gitu, termenung, atau misalnya kita sambil baca-baca, atau ntar kalau misalnya malam hari kita sambil bikin perapian kayak gitu, atau ya udah tidur semalaman bisa kan di sini. Biasanya kalau di daerah-daerah atau suasana dingin, kita lebih nyenyak buat tidur dan bisa melupakan sejenak ya, bisa melupakan sejenak kehidupan yang ya kadang bikin stres, kadang amburadul, misalnya dalam kisah percintaan ataupun selain percintaan yang bisa dibilang amburadul, bisa juga
misalnya penyebab stres itu entah dari keluarga yang kurang harmonis, bisa juga misalnya kayak kuliah, kayak gue ya yang sampai sekarang masih skripsi ya, belum lulus sedangkan orang tua sudah mengharapkan anaknya untuk cepat lulus, dan gue masih seperti ini, masih belum lulus guys. Aduh, kadang juga gue pusing ya, tapi ya beginilah namanya hidup. Kadang di usia kayak gue bingung mengalami yang namanya quarter life crisis ya. Kadang bingung kedepannya harus seperti apa, harus bagaimana. Lihat teman-teman kita udah pada kerja, udah membangun keluarga, udah punya anak, sedangkan gue yang masih kayak gini-gini. Kadang suka membandingkan dengan teman-teman gue, tapi ya itulah hidup sebenarnya. Kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Cuman pasti aja sebagai manusia ada kalanya seperti itu. Kita sebenarnya harusnya membandingkan diri kita saat ini dengan pencapaian kita di masa lalu, dan kita berharga guys. Jadi ingat ya, kalau misalnya lagi stres, kalian tidak ada salahnya mencoba hobi-hobi baru. Misalnya kayak gini, hobi gue misalnya ngecamp sendirian di gunung, di pantai, atau ke tempat-tempat yang sepi. Bisa juga ke rumah-rumah kosong sendirian, bisa kan. Atau baca buku, kayak gue baca buku juga banyak banget. Jangan terus-terusan scroll TikTok atau media sosial, karena memberikan efek atau dopamin yang membuat lu terus-terusan pengen nge-scroll walaupun lu gak tahu tujuannya harus apa. Dan gue tetap berpesan, kalau misalnya media sosial itu kalau dikonsumsi secara berlebihan bakalan menumpukan otak lu ya. Karena yang dulu gue, seingat gue ya, sebelum punya HP dan kenal internet, gue biasanya baca buku tiap hari, belajar juga dari jam 2 pagi sampai subuh, terus juga sampai akhirnya gue bisa berprestasi di sekolah, bisa juga mencapai PTN impian. Dan saat ini ya gue udah di semester akhir, kayaknya lebih susah buat belajar kayak dulu lagi, buat terus-terusan baca buku atau belajar terus-menerus, karena terdistraksi dengan adanya kehadiran internet, media sosial. Karena selembar 2 lembar buku kita baca, gue udah keduluan terdistraksi ya, karena membaca buku itu kadang membosankan. Jadi kita akhirnya buka media sosial, scroll. Oke guys, gue sepertinya harus tidur dulu ya sebentar, karena perjalanan gue dari rumah ke sini cukup jauh, dan juga melewati perjalanan yang agak tidak mengenakan ya, karena akses jalannya sangat buruk di sini. Jalannya berbatu dan juga penuh lubang, jadi cukup menguras tenaga dan juga membuat perut gue terasa terkoyak-koyak ya maksud gue. Jadi saatnya kita tidur.